adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Adik-adik, untuk memulai ibadah, adik-adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Dari Kidung Jemaat 109, baitnya yang pertama dan kedua, Hai Mari Berhimpun. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari Minggu ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah ya Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 86 ayat 1-7. Mazmur 86 ayat 1-7. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku yang ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 12, baitnya yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kabarnya gimana nih? Semoga adik-adik dimanapun berada lagi dalam kondisi yang sehat, lagi fit, lagi sukacita, dan yang pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Nah, adik-adik, sekarang kita berkumpul lagi di HMPT Online untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ke dalam pelayanan firman, disiapkan dulu yuk bahan bacaan kita pada hari ini. Terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Yuk dicari dulu yuk. Dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-35, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dicari. Oke, kalau misalnya udah dapat, mari kita biarkan Alkitab terbuka. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita doa mohon bimbingan dari Roh Kudus dulu yuk. Ayo kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapa untuk kesempatan yang Kau boleh karuniakan kepada kami lagi ya Tuhan, masing-masing di sini. Walaupun kami terpaut oleh jarak, oleh waktu ya Bapa, kami gak bisa ibadah bersama-sama untuk tatap muka, memuji muliakan nama-Mu bersama ya Bapa. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, lewat teknologi yang ada, lewat fasilitas yang ada, kami boleh berkumpul walaupun secara virtual, secara online, untuk beribadah bersama, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan bersekutu bersama. Terima kasih banyak ya Bapa. Tuhan, pada hari ini, sekarang ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau mau menempatkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan di hati masing-masing kami dimanapun kami berada, sehingga kiranya kami boleh mengerti firman yang akan kami baca nanti ya Bapa. Kami boleh memahami ya Bapa, apa maksud dari firman yang akan dibacakan pada hari ini ya Bapa. Serta ya Tuhan, hamba memohon pimpinan dan Roh Kudus daripada-Mu ya Bapa, sehingga hamba boleh memberitakan firman kepada adik-adik ya Bapa. Layakkan hamba ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang mau berbicara kepada adik-adik ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang mau menyatakan firman-Mu ya Tuhan kepada adik-adik ya Bapa, pada pelayanan firman pada kali hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu mau mendiamkan segala macam suara atau gangguan ya Tuhan yang mau mengganggu kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh fokus ya Tuhan mencari kebenaran firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, berfirmanlah, berceritalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, yuk kakak ajak untuk membaca firman-Nya bareng-bareng sama kakak yuk. Kita baca bareng-bareng ya. Dari Yesaya 35, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Judul perikopnya, Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang.
Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oke adik-adik, hari ini kita bakalan membahas firman Tuhan soal sukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Nah, sebelum kita membahas soal itu, mumpung sekarang udah mulai masa-masanya di mana lagu-lagu Natal udah mulai diputar di toko-toko, di Toserba, dan mulai pohon-pohon Natal dan ornamen-ornamennya mulai dikeluarkan di S-Hardware dan toko-toko lainnya. Dan sebentar lagi menghitung hari kita bakalan melihat iklan Home Alone bakalan muncul di TV-TV. Nah, kita ngomongin soal dulu ya. Coba kita main Santa Clausan dulu. Nih. Sekarang coba kakak mau ajak adik-adik untuk memikirkan, untuk membayangkan, bukan memikirkan, untuk membayangkan apa hal-hal yang membuat adik-adik sukacita. Boleh apa aja, misalnya pergi liburan ke Bali kah, atau ke Korea, atau ketemu sama artis K-pop idola aku, tas baru kah, atau HP baru, atau PS5, atau sepatu baru, apapun itu. Ayo dipikirkan dulu ya. Kalau misalnya udah dipikirkan baik-baik dalam otak, dalam kepala, disimpan dulu. Oke. Sekarang selayaknya Santa Claus yang lain, ada satu aturan kan yang harus dipatuhi kalau misalnya adik-adik mau dapat hadiah dari Santa Claus, yaitu Santa Claus bakalan melihat rekod atau melihat list apakah adik-adik sudah berlaku baik atau justru berlaku buruk selama sepanjang tahun ini. Ya kan? Kalau adik-adik berperilaku baik, maka adik-adik dikasih hadiah. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak berperilaku baik, maka akan dikasih ke swatter pit. Ya, seperti itulah kurang lebih adik-adik ya. Nah, tadi adik-adik udah berpikir nih soal apa yang membawa sukacita buat adik-adik. Oke, sekarang kakak mau nanya, siapa yang sepanjang tahun ini itu tidak pernah sekalipun berbohong, tidak pernah sekalipun melawan orang tua, tidak pernah marah ke teman, ke orang tua, ke kakak, saudara, oma, opa, tante, ke siapapun, ke guru, nggak pernah ngegosip sepanjang tahun ini, nggak pernah nyontek saat ujian online, jadi lagi ujian terus buka Google juga di tab sebelahnya,
nggak pernah nonton YouTube atau main game atau main HP pas lagi kelas online? Ayo, siapa yang nggak pernah melakukan hal-hal itu? Nah, buat adik-adik yang nggak pernah melakukan hal itu, yang punya perfect record, wah, kalian luar biasa. Dan kalian layak untuk dapat hadiah dari Santa Claus yang entah lagi di mana. Nah, cuman untuk adik-adik yang lain, termasuk kakak misalnya yang sudah melakukan kesalahan sepanjang tahun ini, seperti Santa Claus layaknya, kita nggak berhak untuk dapat hadiah adik-adik. Tapi justru kita malah berhak untuk mendapatkan hukuman atas kesalahan yang udah kita buat. Atas, kalau misalnya kita pernah berbohong 1 kali, kita layak untuk mendapatkan 1 hukuman. Kita pernah berbohong misalnya 50 kali sepanjang tahun ini, kita layaknya untuk mendapatkan 50 hukuman. Bukannya hadiah yang tadi adik-adik pikirkan, tapi malah dapatnya hukuman. Nah, gimana tuh adik-adik kalau misalnya ketahuan seperti itu? Apa yang adik-adik rasakan? Dari yang tadinya adik-adik memikirkan hal yang adik-adik suka dan adik-adik merasa sukacita, sekarang tahu kalau misalnya adik-adik itu melakukan kesalahan dan harus membayar kesalahan itu dengan cara dihukum. Apakah masih sukacita? Apakah masih bisa ketawa-ketawa? Apakah masih bisa happy-happy? Nah, oke, di-keep sendiri dulu ya jawabannya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya saatnya adik-adik mau dihukum nih, tiba-tiba datanglah orang tua kita. Orang tua kita yang ngomong ke si Santa Claus ini, kalau oke, dia anakku, tolong jangan dihukum. Udah biar aku aja yang kena ganjarannya, biar aku membayar lah atau bagaimana, asalkan anakku itu tidak dihukum, tidak diberikan kepada siswa torpid tadi. Biar aku bawa pulang aja anakku ini gitu. Dan bukan cuma itu, ternyata orang tua adik-adik sudah menyiapkan hadiah, sudah menyiapkan kado Natal untuk adik-adik sesuai dengan apa yang adik-adik pikirkan tadi sebelumnya. Jadi yang tadinya mikir pengen punya PS5, terus tahu kalau misalnya ada kesalahan, tapi ternyata datang orang tua nih malah memberikan kita si PS5 itu. Gimana nih perasaannya adik-adik kalau misalnya benar-benar kayak gitu? Pasti pada sukacita dong, seneng dong, pasti ngerasa lega akhirnya, atau puji Tuhan aku tidak perlu dihukum, gak perlu membalas si perlakuan buruk yang sudah aku lakukan sepanjang 1 tahun ini, ya kan? Pasti semuanya pada seneng kan ya. Nah, oke adik-adik, sekarang kita coba hubungkan dengan bacaan kita pada hari ini. Yesaya pasalnya ke-35 ayat 1 sampai ke 10 itu, ini tuh isinya tentang kabar sukacita, kabar pengharapan. Kalau misalnya adik-adik mau baca pasal-pasal yang sebelumnya, kelihatan deh, misalnya di pasal yang ke-34 aja, itu tuh tentang hukuman yang patut diterima oleh bangsa Israel karena sudah berbuat dosa dan sudah melanggar ketentuan Tuhan. Di situ, nah, hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom, di situ dijelaskan lah, dan Yesaya pasal-pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana posisinya bangsa Israel karena mereka sudah berbuat dosa, maka sebenarnya mereka itu layaknya mendapatkan hukuman seperti ya Roma 6 ayat 23 adik-adik, upah dosa adalah maut, ya betul. Nah, tapi di pasal yang ke-35 ini Nabi Yesaya itu memberikan pengharapan kepada umat Israel kalau Tuhan sendiri akan datang dan menyelamatkan kamu. Dari ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5, adik-adik, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri yang datang menyelamatkan kamu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di Yesaya ke-35 ayat yang pertama sampai ke-10 ini.
Nah, gini adik-adik, untuk lebih jauh memahami dan supaya kita bisa relate nih sama umat Israel ini di sini dan dengan kita sendiri, gini, Kak mau cerita. Bayangkan adik-adik lagi ada di posisi yang nggak bisa ngapa-ngapain, lagi nggak ada harapan nih. Misalnya gini deh, ceritanya nih ya, ada seorang teruna, tapi yang pasti bukan anggota teruna GPB Sejahtera Bandung. Anggaplah namanya Kuki. Oke. Nah, Kuki ini kayak adik-adik masih duduk di kelas 2 SMP, masih di kelas EK ya berarti. Tapi Kuki ini sudah bisa bawa motor, dan dia bawa motor sendiri ke jalanan, dia bawa motor sendiri ke sekolah, dia pergi sendiri ketemu sama teman-temannya, dia pergi sendiri ke mall dan segala macam tanpa memiliki SIM. Nah, pada suatu hari adik-adik, Kuki ini lagi cepet-cepet nih, lagi buru-buru karena udah diteleponin sama temennya, "Wih, di mana nih?" Gitu. Nah, dia buru-buru adik-adik. Nah, tanpa sengaja dia nggak ngelihat kalau misalnya ada tukang bakso yang lagi ngelewat, dia hantam, ditabrak, dan terjadilah kecelakaan. Nah, tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka, dan tanpa dimau-mau, ternyata tukang baksonya ini memiliki lumayan kencang nih dapat kena hantamannya, dan akhirnya tukang bakso ini sekarat dan meninggal. Sementara Kuki nggak kenapa-napa, motornya aja nih yang rusak. Kukinya masih dalam keadaan yang sehat, ya paling lecet-lecet dikit, baret-baret dikit begitu. Nah, karena tukang bakso yang tadi itu meninggal, akhirnya Kuki ini harus diproses, harus diadili, mengikuti proses di pengadilan adik-adik. Setelah misalnya total 4 kali pengadilan, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman kepada Kuki itu dipenjara seumur hidup adik-adik. Jadi sampai Kuki mati itu nanti Kuki harus berada di balik jeruji sel. Nah, adik-adik, coba bayangkan adik-adik ada di dalam posisi Kuki ini, dimana masih muda, masih kelas 2 SMP, terus secara nggak sengaja melakukan kesalahan, udah tahu kalau misalnya itu salah dan dilarang, tapi tetap dilakukan, sehingga akhirnya dapat ganjarannya itu dan dijatuhkan hukuman seumur hidup, harus berada di balik jeruji besi. Kalau adik-adik jadi Kuki gimana tuh? Apakah adik-adik apa yang bakalan adik-adik pikirkan dan rasakan? Sebagai Kuki, adik-adik bakalan merasa hidupnya sia-sia nggak sih? Adik-adik Kuki nggak bisa lagi bercita-cita, udah nggak bisa lagi kepengen masuk SMA mana, atau kepengen kuliah di mana nanti, atau pengen jadi apa, jadi dokter kah, atau jadi polisi, atau jadi tenaga medis, atau menjadi influencer, YouTuber. Nah, seakan-akan masa depannya dirampas dari Kuki ini gitu. Karena ya toh dia harus menjalani masa hukumannya di penjara sampai seumur hidupnya gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya adik-adik memposisikan diri sebagai Kuki, gimana? Apa yang akan adik-adik rasakan? Depresi nggak sih, kayak hidupku sia-sia, akan hidup yang aku jalani ini udah tahu gitu akhirnya gitu. Ya sepanjang hidupnya nanti ya bakalan sehari-hari ya melihat si penjara ini aja terus gitu adik-adik. Ya nggak sih? Nah, itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel dan kita adik-adik sebenarnya. Tadi seperti yang kita sempat bahas di perumpamaan soal Santa Claus tadi. Siapa sih di antara kita yang gak pernah melakukan dosa?
Siapa sih di antara kita yang hidupnya suci, bersih, nggak pernah bohong sama sekali, nggak pernah melanggar ketentuan atau apa yang sudah disebutkan dalam Alkitab. Bahkan mungkin nggak sedikit juga dari kita yang termasuk kakak juga gitu, yang udah jelas-jelas tahu ada di dalam Alkitab dan dilarang, tapi tetap dilakukan gitu. Nah, sama seperti Kuki tadi di dalam penjara, sebenarnya kita ini sudah terlahir sebagai orang yang berdosa, adik-adik. Kita ini tanpa kita melakukan apapun, ya kita ini sebenarnya adalah orang berdosa gitu. Dari nenek-nenek moyang kita, dari awal Adam dan Hawa melakukan dosa, ya kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan seperti tadi kakak bilang, seperti yang diingatkan di Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23, udah jelas-jelas upah dosa adalah maut gitu. Jadi walaupun kita hidup bebas aja, kita nggak kayak Kuki misalnya di dalam penjara, kita bisa nonton YouTube, kita bisa ketemu sama teman-teman kita bisa ibadah online kayak sekarang ini. Cuman sebenarnya ya sebagai orang berdosa nih, ya itu sia-sia semuanya, adik-adik. Karena udah tahu, karena udah pasti dan udah yakin nanti sampai di akhir hayatnya kita, sampai kita meninggal nanti, yang menunggu kita itu bukanlah hal-hal yang baik, tapi maut. Karena ya itu ganjaran, itu konsekuensi dari dosa yang sudah kita lakukan, dari apa yang sudah diperlakukan oleh manusia gitu, adik-adik. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seperti Kuki, ya udah kejadian, dosanya sudah terjadi, kita nggak bisa rewind lagi, kita nggak bisa memperbaiki lagi. Udah terjadi nih, udah ada outputnya gitu, nggak bisa kita hopeless, kita nggak ada pengharapan gitu. Sama sepertinya bangsa Israel, dosanya sudah terjadi, dan bahkan di pasal yang ke-34 udah ada nih hukumannya, udah tahu nih apa hukumannya yang bakalan diterima gitu, dan gak bisa diputar balik lagi, udah kejadian. Nah, kembali lagi ke kisahnya Kuki, adik-adik. Setelah 1-2 bulan Kuki itu ada di dalam penjara, bayangkan ceritanya, tiba-tiba ada seseorang yang Kuki nggak kenal sama sekali, bukan teman, bukan saudara, bukan sahabat, bukan orang tua, tiba-tiba datang ke Kuki dan bilang kayak gini, "Kuki, kamu tenang aja, saya sedang berusaha dalam waktu, ya masih belum tahu lah, cuman saya masih berusaha ini dengan administrasi dan segala macam, saya akan berusaha untuk mengeluarkan kamu dari penjara. Karena kamu masih kecil, kamu masih punya masa depan yang harus kamu raih dan harus kamu capai. Jadi biar saya saja yang jadi yang menanggung apa yang sudah kau buat. Biar saya aja yang masuk penjara, tapi biar kamu lolos, biar kamu bebas, dan kamu bisa kembali lagi bermimpi untuk menjadi apapun yang kamu pengen gitu. Tapi beri saya waktu untuk memproses segalanya." Nah, adik-adik, setelah tadi Kuki kehilangan harapan kalau misalnya dia udah tahu sepanjang hidupnya dia harus mendekap di penjara, kira-kira dengan datangnya orang ini, apa yang dirasakan oleh Kuki gitu? Pasti ada harapan dong yang muncul, oh ternyata aku nggak harus, oh ada yang mau menolongi saya nggak perlu sepanjang hidup saya harus mendekap di penjara gitu. Nah, dari situ muncullah pengharapan, adik-adik, seperti bangsa Israel di bacaan kita pada hari ini. Dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Yesaya di pasalnya ke-35, itu tuh memberikan pengharapan kepada umat Israel, sehingga mereka menanti-nantikan nih kabar baik yang udah dibilang sama Nabi Yesaya. Secara spesifiknya itu di ayatnya yang ke-4.
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Apa yang diberitakan oleh Nabi Yesaya ini, itu menjadi pengharapan baru bagi umat Israel. Kuatkanlah hati, janganlah takut, jangan sampai tawar hati, karena Allah sendiri yang akan datang dan menyelamatkan kamu. Gitu. Seperti halnya Kuki tadi, adik-adik. Nah, setelah balik lagi ke kisahnya Kuki ya, adik-adik. Setelah beberapa bulan, ternyata orang ini kembali lagi datang, dan akhirnya Kuki bisa bebas. Dia bebas dari penjara, dia bisa sekolah lagi, ketemu sama teman-teman lagi, dia bisa lanjut SMA, kuliah, sampai akhirnya dia menjadi orang yang menjadi apa yang dia cita-citakan. Nah, kalau misalnya adik-adik menempatkan diri sebagai Kuki, pas ternyata orangnya itu datang dan ternyata adik-adik bisa bebas dari apa yang selama ini membelenggu adik-adik, dalam hal ini Kuki, apa sih yang dirasakan? Pasti sukacita dong, pasti seneng dong, kayak wah, akhirnya aku bisa keluar lagi, aku bisa melihat langit biru, aku bisa menghirup udara bebas, aku bisa pergi kemanapun, kapanpun, aku bisa makan apapun yang aku mau, beli ini itu, dan ketemu sama orang-orang yang aku kasihi. Ya nggak sih? Ngerasa sukacita nggak sih? Seneng banget nggak sih? Gitu. Nah, selain itu apalagi sih yang dirasain? Lega nggak sih menjadi Kuki, kayak akhirnya gitu, puji Tuhan, aku nggak perlu mendekap di penjara sepanjang umurku. Puji Tuhan, aku dibebaskan dari hukuman yang selayaknya aku terima gitu atas kesalahanku. Damai sejahtera adik-adik, itu damai sejahtera. Rasa lega, rasa yang kayak gitu. Aku nggak perlu menanggung beban yang harusnya aku tanggung atas kesalahanku sendiri, karena ada yang menyelamatkan gitu. Nah, itulah itu adik-adik, yang menyelamatkan kita siapa? Tuhan Yesus, yang dalam masa-masa ini kita lagi nanti kedatangannya melalui Natal yang bakalan kita rayain dalam beberapa hari ke depan. Nah, ini si Prince of Peace, kalau misalnya menurut kitab Yesaya, Prince of Peace datang, Mesias datang untuk menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi dasar pengharapan dari umat Israel. Kalau mereka akan dibebaskan, mereka akan menanti Prince of Peace, mereka akan menanti Mesias ini untuk datang dan menyelamatkan mereka. Nah, selayaknya umat Israel, kita juga begitu adik-adik. Kita juga dalam masa ini, dalam masa Tuhan Yesus kan 2000 tahun yang lalu udah lahir, udah mati dan udah bangkit lagi, dan Tuhan Yesus bilang dia akan datang untuk kedua kalinya. Pengharapan kita sekarang apa? Pengharapan kita sekarang adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa dasarnya, Kak, untuk menantikan Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya lagi? Ada perbedaan antara pengharapan dan juga optimisme, adik-adik. Optimisme, kita ada di dalam satu ruangan terkunci, kita lihat ada pintu dan pintunya rusak, adik-adik, kuncinya rusak. Kita optimis, kita bisa memperbaiki pintu itu, kita bisa memperbaiki kuncinya, dan kita bisa keluar. Itu namanya optimisme. Pengharapan, adik-adik, kita ada di dalam satu ruangan yang sangat gelap. Bahkan kita nggak tahu apakah ada pintu atau enggak, apakah ada jalan keluar atau enggak, tapi kita percaya kalau misalnya kita bisa keluar dari ruangan itu dengan selamat. Itu adalah pengharapan, adik-adik. Nah, sekarang apa sih yang diharapkan? Apa sih yang diharapkan ya, apa gitu? Yang diharapkan tadi untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, adik-adik, kalau misalnya kita. Oke. Nah,
dari si pembacaan firman kita pada hari ini, kalau misalnya kakak mau ngerangkum lagi, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah hidup tanpa Tuhan itu tuh sia-sia, adik-adik. Kita tahu kita sebagai orang berdosa, kita tahu jelas upah dosa adalah maut. Jadi walaupun kita sekarang hidup bisa sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang bebas, tapi tanpa Tuhan, adik-adik, tanpa Tuhan, tanpa kita kenal sama Tuhan, tanpa kita percaya kepada Tuhan, ya itu sia-sia. Toh juga nanti sampai kita mati, sampai kita meninggal nanti, yang menunggu kita tuh bukan surganya Tuhan, bukan hal-hal yang bahagia, tapi adalah maut yang menunggu kita. Sia-sia dong. Nah, itu yang pertama, adik-adik. Yang kedua, seperti tadi kakak bilang ya, kita bicara soal sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita bisa sampai di sukacita dan damai sejahtera ini, adik-adik, ada dua hal lagi yang perlu kita raih sebelum kita bisa sampai ke sukacita dan damai sejahtera ini, adik-adik. Dua hal ini yang menjadi fondasi dari si sukacita dan damai sejahtera ini. Yang pertama adalah iman. Tentunya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya. Yang kedua adalah pengharapan. Kalau misalnya kita udah dapat, kalau misalnya kita udah beriman, kita udah punya pengharapan, barulah kita bisa dapat sukacita. Kalau kita udah dapat sukacita, barulah kita bisa merasa damai sejahtera, adik-adik. Kalau kakak balikin lagi ke ilustrasi Kuki tadi, adik-adik, kalau Kuki tidak percaya dengan orang yang datang dan mau menyelamatkan dia tadi, dia nggak bakalan berharap, adik-adik. Dia nggak bakalan menantikan orang ini untuk menyelamatkan dia. Nggak. Jadi dia nggak bakalan, kalau dia nggak percaya, dia nggak bakalan dapat pengharapan. Kalau misalnya dia nggak berharap-harap kalau misalnya orang itu akan datang, dia nggak akan sampai ke hari dimana dia bisa dibebaskan dan dia bisa sukacita, adik-adik. Dan kalau misalnya dia nggak dibebaskan, dia nggak bakalan merasakan damai sejahtera, akhirnya dia bisa dibebaskan. Sama seperti kita, adik-adik. Kalau misalnya kita nggak punya iman percaya kepada Tuhan, kalau kita nggak percaya akan Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bakalan memperoleh pengharapan. Kita nggak bakalan berharap menanti-nantikan Tuhan untuk datang kedua kalinya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa yang nggak layak ada di surga Tuhan gitu. Kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita nggak bakalan sukacita, adik-adik, karena kita tahu tadi upah dosa adalah maut, dan kita sudah melakukan dosa. Jadi ya yang kita nanti-nantikan yang maut, adik-adik. Kita nggak bakalan sukacita. Oke? Kalau kita nggak sukacita, setiap hari kita bakalan menggerutu, kita bakalan pikiran kita bakalan dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek gitu. Nggak bakalan kita dapat damai, adik-adik, dalam hati kita. Kita nggak bakalan lega karena oh iya, akan ada orang yang membantu, akan ada Mesias, Raja Damai yang akan datang menjemput aku dan melayakkan aku untuk ada bersama-sama dengan dia nanti sampai akhir hidup kita di dunia ini. Dan hidup kita di dunia ini sebenarnya cuma sementara. Selanjutnya nanti dia akan datang menyelamatkan aku, membawa aku untuk hidup bersama-sama dengan dia di alam yang kekal nanti. Nah, seperti itu, adik-adik. Ada dua tadi ya, hal penting, poin penting yang harus kita ingat tadi dalam kita menjalani masa Advent ini, dalam kita menanti-nanti Natal. Dua hal ini boleh tetap kita ingat, boleh kita renungkan, dan boleh kita praktekkan juga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik, kalau misalnya sudah, mari kita tutup firman kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk sukacita yang boleh kami dapatkan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang boleh kami dapatkan ya Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Kami beriman ya Tuhan kepadamu bahwa Engkau akan menyelamatkan kami seperti yang
disebutkan dalam Yesaya tadi ya Bapak, bacaan kami tadi, bahwa Engkau sendiri yang akan datang dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Bapak untuk anugerah yang sangat besar tadi ya Bapak, yang sangat besar itu ya Bapak. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Bapak yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami ya Bapak. Bukan karena kami yang memilih Engkau ya Tuhan, tapi karena Engkau yang memilih kami ya Bapak sebagai anak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus. Firman-Mu yang sudah diberitakan tadi ya Bapak, kiranya boleh menjadi rema ya Tuhan, boleh kami renungkan kembali ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu mau menuntun kami ya Tuhan, setiap hari, setiap detik ya Tuhan, setiap waktu ya Bapak, mengingatkan kami kembali ya Tuhan atas anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami tersebut ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami ya Tuhan ke depan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepadamu ya Bapa, dan dengan penuh damai sejahtera ya Tuhan yang berasal daripadamu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Roh Kudus, kiranya Engkau mau mengajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dalam pengharapan, senantiasa hidup beriman kepadamu, dan senantiasa hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripadamu saja ya Bapa. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan, kalau misalnya hidup tanpamu adalah kesia-siaan, dan upah dari, karena kami sebagai orang berdosa, upah dari dosa adalah maut ya Bapa. Kami gak mau itu ya Tuhan, kami mau sukacita, kami mau hidup damai sejahtera ya Tuhan bersama-sama dengan Kau di dalam kekekalan ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami mau menyerahkan ibadah kami selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala
Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 99, baitnya yang pertama, Gita Sorga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Yesus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Roh Kudus yang baik. Sekarang ya Bapa, kami bersatu Tuhan dalam doa kami mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Tidak ada henti-hentinya ya Bapa, tidak ada lelah-lelahnya ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk harapan yang Kau berikan melalui vaksin ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau mau memberkati kami ya Tuhan, Kau mau membantu kami ya Tuhan untuk melewati masa-masa ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, masa ini adalah masa-masa yang sulit Tuhan untuk setiap kami ya Bapa, baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak ya Bapa. Tapi ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk perkembangan COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Kau mau memberikan ketekunan kepada masing-masing kami ya Tuhan, roh patuh ya Bapa, sehingga kiranya kami boleh mematuhi segala protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah ya Tuhan, sehingga kiranya hal itu boleh membantu untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk tim medis ya Bapa, para garda yang terdepan ya Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan, berikan mereka kemampuan ya Bapa untuk bisa menangani virus corona ini ya Tuhan, menangani pasien ya Tuhan yang terpapar virus corona ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau saja ya Bapa yang menjadi kekuatan mereka, Engkau saja ya Tuhan menjadi penghiburan mereka ya Bapa. Kau saja yang memampukan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pasien Tuhan, untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang terpapar oleh virus COVID-19 ini ya Bapa. Engkaulah pengharapan mereka ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka ya Tuhan, memampukan mereka, menyanggupkan mereka ya Tuhan untuk melewati masa-masa inkubasi atau masa-masa ya Tuhan mereka berperang melawan penyakit COVID-19 itu ya Bapa. Sehingga kiranya Tuhan mereka boleh disembuhkan lewat obat-obatan, lewat perawatan ya Tuhan, atau lewat apapun ya Bapa, tangan dokter, tangan tenaga medis ya Tuhan yang boleh merawat mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkembangan vaksin virus corona ini ya Bapa. Kiranya melewati berbagai macam birokrasi ya Bapa, melewati berbagai macam proses administrasi ya Bapa. Kiranya Kau boleh membantu untuk melancarkan ya Bapa, membantu ya Tuhan melancarkan proses-proses tersebut ya Tuhan, memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami ini ya Bapa, sehingga kiranya vaksin virus corona ini ya Tuhan boleh segera
berikan ya Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia ya Bapa, sehingga kiranya kami boleh terbebas ya Tuhan dari virus corona ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk masing-masing adik-adik layan Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, sulit ya Tuhan untuk melewati masa new normal ini ya Tuhan. Adik-adik harus sekolah dari rumah ya Tuhan, belajar secara online ya Bapa. Tapi kiranya Engkau mau menguatkan mereka ya Tuhan, memberikan adik-adik kepintaran, memberikan adik-adik hikmat ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap menyerap ya Tuhan, boleh tetap mempelajari materi-materi baru ya Bapa lewat sekolah mereka ya Tuhan, walaupun online ya Bapa. Sekarang ya Tuhan dalam masa-masa ujian ya Tuhan, atau bahkan ada adik-adik kami yang sudah melewati masa ujian ya Bapa, kami berdoa untuk hasil ya Bapa sebelum nanti adik-adik liburan ya Bapa. Kiranya adik-adik boleh mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan ya Tuhan, sesuai dengan upaya yang mereka lakukan ya Bapa. Untuk adik-adik yang masih dalam masa ujian, kiranya Tuhan Kau memberikan mereka ketekunan untuk belajar ya Bapa setiap hari ya Bapa, agar mereka boleh mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka impikan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para orang tua ya Tuhan, dari adik-adik layan dan maupun kakak layan Tuhan, orang tua kami ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk mereka ya Bapa, yang senantiasa mau mendampingi kami ya Tuhan, mau mengajar kami ya Bapa. Walaupun melewati masa-masa corona ini ya Tuhan, melewati masa-masa sulit ya Tuhan, tapi kami mau bersyukur ya Tuhan untuk orang tua kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pekerjaan mereka, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan mereka ya Bapa. Kiranya Kau juga memberikan sukacita ya Tuhan, berasal daripada-Mu saja ya Bapa, kepada orang tua kami ya Tuhan, menjaga mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam apapun ya Tuhan yang sedang mereka kerjakan sekarang ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Sejahtera Bandung ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala macam program ya Tuhan, segala rencana ya Tuhan yang sedang direncanakan. Kiranya ya Bapa Engkau mau memberkati, Kau mau ikut turun tangan ya Tuhan dalam perencanaan Tuhan sehingga aktualisasinya ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan dari pendeta ya Tuhan, majelis, diakan, penatua ya Tuhan, hingga kami jemaat ya Tuhan. Walaupun kami terpisah ya Tuhan, gak bisa berkumpul sama-sama semua ya Tuhan di dalam gedung gereja untuk beribadah bersama-sama ya Bapa, tapi kiranya ya Tuhan kami boleh bersatu dalam doa kami ya Tuhan, sebagai komunitas ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pelkat PT ya Bapa. Kami bersyukur untuk wadah yang boleh Kau berikan kepada kami ya Tuhan melalui Pelkat PT. Kiranya Tuhan Kau memberkati kelima pengurus ya Bapa, memberikan hikmat kepada mereka masing-masing ya Tuhan, untuk menjadi tonggak dari Pelkat PT ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, mendukung mereka ya Tuhan dalam segala macam program ya Tuhan yang telah direncanakan ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga mau memberkati Pelkat PT ya Bapa dan kondisi ya Tuhan, sehingga kiranya kerinduan kami boleh kembali lagi Tuhan beribadah bersama-sama tatap muka ya Bapa, dan bisa berkumpul lagi bersama-sama ya Tuhan, bersama teman-teman kami ya Tuhan di Teruna. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia. Kiranya ya Tuhan, dalam kami sudah melewati masa pilkada ya Tuhan serentak kemarin dari 9 Desember ya Bapa. Kiranya Engkau terus menjaga keutuhan kesatuan negara kami ini ya Bapa, walaupun sempat diterjang oleh berbagai macam isu ya Bapa yang cukup meresahkan kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa Kau mau memimpin kami ya Bapa sebagai negara ya Tuhan, menjaga keutuhan kami ya Tuhan sebagai negara ya Bapa. Berkati dari pemimpin yang paling
teratas ya Bapak, mulai dari Pak Presiden ya Tuhan, para menteri, pejabat daerah ya Tuhan, hingga kami ya Tuhan sebagai masyarakat ya Bapak, masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami mau alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Sambil adik-adik menyiapkan persembahannya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama sampai yang kedua, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini pula kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima ya Tuhan. Biarlah berkat ini bisa menjadi bisa berguna untuk gereja, bangsa, dan negara ini ya Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami beri ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Baik adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah. Sekarang kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Adik-adik, marilah kita pulang dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar. Ia menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Mari kita berdiri dan kembali memuji Dia. Kita lakukan Kidung Jemaat 415 ayatnya yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Oke adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berdalam kerajaan surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ini, sehingga boleh berlangsung dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Kami bersyukur. Tuhan, sekarang ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami akan menghadapi minggu yang baru ya Tuhan, hari yang baru. Kiranya ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar tadi ya Bapa, boleh senantiasa kami ingat ya Tuhan, senantiasa kami hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera karena kedatangan-Mu ya Bapa. Roh Kudus-Mu sekiranya mau akan membimbing kami, mengingatkan kami senantiasa hari demi hari ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu tadi ya Bapa. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengikuti kami ya Bapa. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Sekarang adik-adik, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.